wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, thumma amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membedah buku atau kitab atau risalah, di mana risalah ini merupakan silsilah pembahasan al-akhta' fi Ramadan, kekeliruan-kekeliruan yang ada di bulan Ramadan. Di antara yang akan kita kaji, salah satu dari risalahnya adalah ini risalah kedua, yaitu al-akhta'ul khasah bi salati tarawih. Kesalahan-kesalahan khusus berkaitan salat tarawih. Kitab ini disusun oleh Syekh Nada Abu Ahmad hafizahullah. Jadi risalah ini judulnya Akhta'una fi Ramadan. Di poin yang kedua yaitu al-akhta'ul khasah bi salati tarawih. Nah, al-akhta'u al-khasah bi salati tarawih. Salat tarawih berjamaah, kenapa disebut salat tarawih? Tarawih itu kalau secara bahasa tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarwihah. Ini maksudnya beristirahat. Kenapa salat tarawih disebut tarawih? Liannahum kanu yastarihun, karena dahulu para salaf kalau salat malam di bulan Ramadan itu beristirahat ba'da kulli arba'i raka'atin, beristirahat di setiap 4 rakaat. Jadi salatnya mereka dua-dua, 2 rakaat ya. Namun di setiap 4 rakaatnya mereka istirahat. Ya karena lamanya berdiri mereka. Kalau kita sebenarnya nggak perlu istirahat, wong kita tarawihnya pendek-pendek. Jadi sebenarnya kalau kita ini nggak cocok disebut sholat tarawih, karena nggak ada istirahatnya dan nggak capek kita, nggak pegel. Tapi para salaf dahulu saking lamanya berdiri dalam sholat, karena sholat itu yang paling afdal ada tulul qiyam, lama berdirinya. Ya. Maka kalau sholat sunnah tarawih seperti tarawih atau sholat malam atau sholat tahajud, nanti akan kita bahas apa bedanya sholat tahajud, sholat malam, sholat tarawih. Ya, itu sebenarnya satu hakikat. Ya, sholat malam, cuma nanti ada perbedaan istilah. Nah, seluruh sholat malam ini disunnahkan adalah bacaan itu panjang cuma sampai ratusan ayat. Makanya juga dibolehkan untuk baca mushaf. Jadi jenengan kalau sholat di rumah, tahajud, sholat malam, boleh baca mushaf. Supaya bisa lama berdiri kita. Karena kalau nggak baca mushaf mungkin hafalannya yang pas-pasan. Akhirnya ya kulhu, kuliah saja akhirnya. Tapi boleh jemaah, itu hanya afdal. Tapi jangan putus asa yang cuman kulhu kuliah. Berarti Ustaz sholat saya, sholat tahajud saya kulhu kuliah itu gimana? Ya sah alhamdulillah. Dan bisa jadi mungkin itu afdal. Ya, ketika mungkin dibaca karena itu yang mampu. Karena memang Nabi mengatakan tentang bacaan-bacaan surah-surah dalam sholat itu, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kata Nabi, bacalah surat-surat Quran yang kau mudah, yang kau hafal. Ya kalau hafalannya pas-pasan ya sudah, gimana lagi? Tapi kalau surat Al-Quran ini kalau untuk sholat wajib nggak boleh, baca mushaf nggak boleh. Ya. Tapi kalau sholat tahajud misalnya dianjurkan. Ya. Adapun secara istilah sholat tarawih itu maknanya jemaah adalah dia qiyamul Ramadan awwal lail.
yaitu sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan di awal malam, ba'da isya. Dan bagi musafir ya, yang sudah jamak taqdim itu sudah boleh sholat malam. Tapi bagi yang mukim harus setelah isya. Karena musafir itu kalau jamak taqdim berarti dia sudah sholat isya jemaah. Jadi isya dibawa ke maghrib, itu jamak taqdim. Nah musafir itu sudah boleh sholat malam tuh, walaupun belum waktu isya belum. Hanya saja dia kan sudah sholat apa? Sudah sholat isya. Jadi diantara memang ada khilaf ulama, namun diantara pendapat yang kuat adalah bahwa sholat malam itu diawali setelah sholat isya, walaupun belum waktu isya. Kok bisa sholat isya tapi belum waktunya? Ya musafir yang jamak taqdim, ya. Karena musafir yang jamak taqdim isya dibawa ke maghrib itu berarti waktunya waktu masih maghrib. Taib, jadi tarawih dia qiyamul Ramadan awal lail. Kenapa disebut tarawih? Lianahum kanu yatarawahun atau yastarihun, beristirahat setiap kali ada di 4 rakaat. Nah yang akan kita kaji para jamaah sekalian berkaitan dengan kekeliruan-kekeliruannya ya. Ada sekitar, antum lihat di apa namanya, di PDF-nya, ada semua PDF-nya ya, sekitar 24 kesalahan. Mudah-mudahan nanti cukup sampai menjelang maghrib 24 kesalahan ini kita bacakan ya. 24 kesalahan berkaitan dengan sholat tarawih. Kok bisa ya membahas ilmu yang salah-salahnya, yang jelek-jeleknya gitu. Ini metode Nabi percuma. Metode Nabi bahwasanya sesuatu ketika kita tahu yang salahnya, untuk supaya bisa tahu lawannya itu yang benarnya. Yang kedua supaya untuk dijauhi. Ya. Dan ini prinsip diantara prinsip salah seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, kana an-nasu yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam an khairin wa as'aluhu an syarr. Orang-orang tuh kalau nanya Nabi itu hal yang baik-baik. Kalau saya kebalikannya, justru kalau nanya kepada Nabi itu yang jelek-jelek kalau saya. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman. Kenapa? Makhafata ayudrikani. Karena khawatir itu jatuh menimpa kepada saya. Sehingga kita tahu kesalahan bisa dihindari. Jadi para ulama kalau menjelaskan suatu pembahasan ilmu itu, yang dijelaskan itu kesalahan-kesalahannya. Kesalahan dalam berakidah, kesalahan dalam bertauhid, kesalahan dalam sholat, kesalahan dalam puasa, kesalahan dalam secara khusus sholat sunnah tertentu, seperti kesalahan dalam sholat tarawih. Tapi kita baca berjamaah sekalian satu persatu. Kesalahan yang pertama, setelah muallif membuka risalahnya dengan khutbatul hajah, lalu membacakan 3 surat Al-Quran, 3 ayat, lalu mengatakan dengan amma ba'du fa inna asdaqal hadis dan seterusnya. Ini diantara sunnah, diantara ciri para ulama-ulama ahli sunnah itu mengawali kitab dengan atau khutbah dan semisal dengan khutbatul hajah. Tapi ini sunnah, bukan wajib jemaah. Artinya kalau ada seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh mengawali khutbah, mengawali ceramahnya, mengawali kitabnya tidak dengan innal hamdalillah, tidak dengan khutbatul hajah, bukan berarti dia bukan ahli sunnah. Ya. Tapi memang afdal untuk mengawali dengan innal hamdalillah. Karena ada ikhwan itu ada yang dia tuh ngaji yang dirindukan adalah ucapan ustadz innal hamdalillah nahmaduhu. Itu kalau sudah dengar itu indah katanya, sudah masuk ke dalam pengajian gitu.
Tapi kalau belum seperti anak tadi tidak mengawali dengan khutbatul hajah. Ya. Jadi seolah-olah kayak belum ngaji katanya. Ada ikhwan yang begitu. Al-jawab la ba'sa. Yang penting ini adalah sunnah. Ya. Lalu dikatakan, kata beliau yang pertama, kesalahan salat tarawih adalah tarku salati tarawih. Meninggalkan salat tarawih. Jadi kalau antum perhatikan di antara sebagian kaum muslimin ya. Hadanallahu wa iyahum, semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka. Itu mereka tidak sholat tarawih. Mereka malah sibuk jualan, sibuk kerja, sibuk macam-macam. Bahkan naudzubillah malah main-main. Padahal ini adalah bulan Ramadan. Kata beliau, inna hadha asy-syahra al-'azim ghanimatun likulli muslim. Bahwa bulan Ramadan yang agung ini dia adalah ghanimah. Jadi merupakan kesempatan setiap muslim yuridu ayyutiqallah, yang menghendaki untuk dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah minan nar, dari api neraka, ya harus dengan mengisinya dengan beribadah. Jadi orang yang di bulan Ramadan merugi ya ikhwan adalah orang yang tidak mengisi Ramadan dengan memfokuskan ibadah-ibadah spesial di bulan Ramadan. Puasa, sholat malam, baca Quran, doa, zikir, umrah bagi yang mampu. Ini ibadah spesial Ramadan. Jadi kita ini harus ada perbedaan di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Itu ciri seseorang sukses Ramadannya ketika di Ramadan ini ada perubahan. Karena Allah atau ada seruan di bulan Ramadan ini, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang semangat ibadah, orang-orang soleh, orang baik-baik, ini Ramadan sambut dengan gembira, tingkatkan amal. Pendosa juga diseru, wahai pendosa, wahai pelaku maksiat, ini Ramadan datang, maka berhenti segera. Ini kalau tidak berhenti di Ramadan, kapan lagi? Kalau tidak diampuni Ramadan di bulan Ramadan, kapan lagi diampuni oleh Allah? Jadi orang yang meninggalkan salat tarawih ini kesalahan jemaah. Kesalahan. Walidha fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raghaba fi qiyami hadha syahr. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberi motivasi untuk menunaikan salat malam di bulan Ramadan ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang qoma, salat malam ya, di bulan Ramadan dengan penuh iman, yakni mengimani disyariatkannya salat malam ini, bahwa ini adalah syariat yang Allah syariatkan, Rasul syariatkan, dan juga ihtisaban, ikhlas, yakni berharap hanya wajah Allah, pahala Allah, maka diberi pahala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Lihat para ikhwan, ibadah-ibadah hebat itu diberi pahalanya dengan diampuni dosa. Salat diampuni dosa, puasa diampuni dosa, salat malam diampuni dosa. Berarti hal yang paling urgen untuk dimohonkan oleh seorang muslim kepada Allah adalah apa jemaah? Bukan duit, bukan sehat. Itu tidak urgen. Duit, sehat, anak, istri itu tidak penting dibandingkan dengan ampunan Allah. Awas, tidak penting, masih koma. Ojo ngomong, apalagi videonya dipotong. Duit, sehat, anak, istri tidak penting. Oh, langsung dasar Wahabi katanya. Ini kita. Ini koma ini. Tidak penting dibandingkan dengan apa jemaah? Ampunan Allah. Itulah. Jadi kalau antum harus pilih anak atau pilih ampunan Allah, ya ampunan Allah. Duit atau ampunan Allah, istri. Ya tentu idealnya semua kita dapat. Cuman kalau doa itu prioritaskan gitu, ampunan Allah. Makanya Abu Bakar ketika nanya kepada Nabi, ya Rasulullah alimni du'aan ad'u fiha fi salati wa fi baiti. Wahai Rasulullah, ajarkan saya doa yang saya baca dalam salat, saya baca di rumah. Maka kata Nabi, qul Allahumma inni
dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa an faghfir li maghfiratan bini warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yani disuruh minta ampun kepada Allah. Ya. Terus kata beliau, perhatikan di sini, walakinna najidu an aktsaran nas yashtagilun an tilkal ibadah al-'azimah. Namun kita mendapati bahwa kebanyakan di antara manusia yang mereka tersibukkan dari ibadah yang agung ini, tarawih ini. Ya. Dengan apa? Bimusyahadati tilfaz, dengan nonton TV, tilfaz, wadhahab ila al-masarih wa amakin al-ghina, atau pergi ke tempat hiburan, al-masarih, tempat rekreasi. Ya. Jadi habis sholat isya berangkat, mungkin juga maghrib, entah isya itu lakukan atau tidak. Di mal-mal, tempat perbelanjaan, bahkan di sini wa amakinil ghina, atau tempat nyanyian-nyanyian. Naudzubillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya. Kenapa mereka lakukan itu semua? Wa qulu dzalik li'annahum ya'taqidun. Kenapa orang kok enggak mau tarawih, cuek bebek terhadap ini bulan Ramadan? Perhatikan. Karena mereka itu meyakini, karena kejahilannya tentu, anna syahra Ramadan la ya'ni illa al-imtina'a 'anil ta'am wasyarab bin nahar. Karena mereka itu, karena kejahilannya, dia meyakini bulan Ramadan itu tiada lain hanyalah bulan yang dia tidak makan, tidak minum di siang hari, selesai. Jadi kalau sudah adzan maghrib sudah, berarti sudah bebas lagi sudah. Yang rokok ya rokok lagi, yang main ya main, yang nyanyi, yang dolan ya dolan. Gak peduli. Pokoknya Ramadan itu bulan tidak makan, tidak minum. Maka menjelang seperti ini nih, mereka pada sibuknya ngapain? Ngabuburit. Jalan-jalan ngabuburit. Nyari apa biasanya? Nyari takjil. Taib. Thumma al-ingimasa fil ma'asi waladzati bil masa'. Lalu mereka akhirnya terceburkan gitu ya. Al-ingimas kepada maksiat-maksiat, kesenangan, kelezatan di malam hari. Padahal perhatikan jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi bersabda, perhatikan. Jangan sampai kita berkeyakinan seperti orang-orang jahil tersebut. Ini Ramadan itu yang penting kan tidak makan, tidak minum, selesai. Lah, malamnya itu ada ibadah yang Allah setiap malamnya itu memerdekakan, membebaskan hamba dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tabaraka ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin." yakni fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan di setiap hari dan setiap malam, yakni di bulan Ramadan, bagi hamba-hamba yang diponis neraka. Jadi ada orang yang diponis neraka lalu datang Ramadan ada pembebasan. Kalau bahasa kita ini bahasa di dunia grasi atau amnesti lah ya, orang yang dipenjara dibebaskan oleh raja. Jadi ada pembebasan. Lalu kata Nabi, wa inna likulli muslim fi kulli yaum wa lailatin da'watan mustajabah. Dan setiap muslim di bulan Ramadan ini malamnya dan siangnya, doa-doanya mustajab. Sementara mereka siang sibuk puasa. Biasanya orang macam gitu tuh juga puasanya puasa ngawur cuma. Puasa tapi yang nonton TV, puasa yang dengar musik, puasa yang gibah, namimah. Malamnya keluyuran, nggak mau tarawih. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, para ikhwan. Kesalahan salat tarawih adalah tarku salati tarawih fi awali lailatin min layali Ramadan. Meninggalkan salat tarawih pada malam pertama Ramadan. Ketika ada pengumuman dari Kemenag bahwa besok puasa, bahwa sekarang hilal kelihatan, itu ketika tanggal 29 malam berarti kalau sudah mau nampak hilal berarti itu sudah malam Ramadan. Maka dianjurkan untuk tahajud, untuk sholat malam.
Nah ada sebagian kaum muslimin, alah ini kan belum, nanti saja mulai besok malam. Ini keliru. Jadi kalau yang pertama tadi meninggalkan tarawih secara total, kalau ini ndak, meninggalkan tarawih di malam pertamanya saja. Nanti saja tanggal 1 malam. Jadi jemaah, kalender Islam, waktu-waktu dalam Islam, ketika maghrib itu ganti hari jemaah. Maka kalau tanggal 29 ba'da maghrib dan hilal kelihatan, berarti itu tuh sudah tanggal 1 Ramadan. Ketika di tanggal 30 atau tanggal 29 Ramadan hilal sudah kelihatan, malam itu tuh sudah tanggal 1 Syawal. Sudah tidak disyariatkan tarawih lagi. Tapi disyariatkan takbir. Makanya kalau ada orang kalau ada anak lahir ini hari apa nih coba? Hari Ahad ya. Anak lahir hari Ahad sebelum maghrib. Maka anak ini lahir hari Ahad. Berarti akikahnya Sabtu. Ya. Ahadnya dihitung 1. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Akikahnya Sabtu. Tapi kalau ada anak lahir hari Ahad, pada maghrib berarti akikahnya Ahad. Karena anak ini dianggap dalam kalender Islam. Adapun masalah surat akte lahir ya nggak bisa dianggap Senin. Tapi antum harus secara hukum syar'inya anak ini lahir hari Senin. Hari Senin. Ya walaupun di aktenya nanti hari Ahad. Kenapa? Karena perbedaan bergantinya hari itu ketika tenggelamnya matahari jemaah. Ya. Baik, berikutnya yang ketiga. Tarku salati tarawih fi jama'atin, meninggalkan salat tarawih secara berjamaah fil masjid di masjid, wa ta'diyatuha fil bait, dan melakukannya di rumah sendirian atau walaupun berjamaah bersama istri. Ini keliru. Ya, wa in kana yajuzu an tusalla salatu tarawih fil bait, walaupun boleh. Lakinnal mustahabba an tusalla salatu qiyamil laili fi Ramadan jama'atan fil masjid. Namun dianjurkan untuk salat tarawih tersebut di bulan Ramadan berjamaah di masjid. Adapun kalau di luar Ramadan justru berjamaah di masjid, ini termasuk hal yang tidak disyariatkan. Jadi kalau bulan Ramadan, sholat malamnya itu tarawih di masjid berjamaah. Ya. Ada hadis di sini, perhatikan ikhwan, kita baca hadisnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, kata Nu'man bin Bashir, qumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam Lailata 23, itu pada malam ke-23 ya. Tanggal berapa cuma? 23 di bulan Ramadan. Ya. Ila sulusil lailil awal, di mana sholatnya sampai sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Summa qumna ma'ahu lailata 25, lalu kami sholat lagi bersama beliau. Berarti yang pertama kali melaksanakan tarawih bersama para sahabat itu Rasulullah jamaah, bukan Umar. Adapun Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ya salat ketika dikumpulkan oleh Umar para sahabat dalam satu imam. Maka yang dimaksud oleh Umar bukan baru memulai, tapi menghidupkan kembali yang dulu sudah lama ditinggalkan. Karena Nabi hanya beberapa malam melakukannya, khawatir diwajibkan, sehingga Nabi tinggalkan, setelah itu tidak lagi melakukannya. Sampai di zaman Khalifah Abu Bakar tidak juga melakukan, karena saking sibuknya. Di zaman Abu Bakar itu sibuk, banyak orang murtad, banyak orang tidak bayar zakat.
Jadi Abu Bakar itu disibukkan dengan urusan politik seperti itu. Sehingga tidak sempat menghidupkan kembali. Baru di zaman Umar, itu pun di akhir khalifah, di akhir pemerintahan Umar baru bisa. Dan Abu Bakar cuma sebentar, 2 tahun lebih memerintah ya. Jadi Umar itu bukan memulai tapi menghidupkan kembali. Ibarat antum narok motor, narok sepeda di gudang. Sepeda pancal di gudang ditaruh, nggak dipakai-pakai bertahun-tahun. Lalu sepeda pancal tadi antum keluarkan dari gudang mau dipakai, dicuci, dibersihkan. Maka sepeda pancal ini dalam bahasa Arab itu namanya baru. Sepeda yang lama nggak dipakai lalu dipakai lagi itu namanya baru dalam bahasa Arab. Itu bid'ah namanya dalam bahasa Arab. Jadi maksud Umar bid'ahnya sholat tarawih itu maksudnya yang lama ditinggalkan lalu diulang kembali. Kenapa? Karena Nabi kan khawatir diwajibkan. Ternyata sampai Nabi wafat tarawih nggak diwajibkan. Sehingga berarti tetap pada hukum asalnya tidak wajib tapi sunnah. Nah Umar di zaman Umar itu melihat orang-orang itu tarawih di masjid cuma. Di masjid cuman yang ini sholat di pojok situ, yang satu di pojok, yang satu di belakang, yang satu ada juga yang berjamaah. Tapi juga yang satu lagi jamaah lagi, nggak berani untuk berjamaah satu imam, nggak berani. Akhirnya Umar berinisiatif, kenapa anda dikembalikan kepada satu bacaan saja satu imam? Akhirnya dibuatlah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Ya. Lihat di sini juga riwayatnya. Lalu di malam 25 salat lagi, summa qama bina lailata 27. Di malam 27 juga salat lagi. Dan salatnya sampai kapan? Hatta dhananna ini salah cetak ya kawan. Antum tambahkan an lan nudrikal falah. Sampai-sampai kami mengira alan tidak mendapati waktu sahur. Ini saking lamanya Nabi sholat hampir 1/3 malam gitu. Ya, dan wa kunna nad'u kata siapa nih sahabat yang riwayatkan ini? Nu'man bin Bashir. Dan kami nad'u sahur al-falah. Dan kami menamakan makan sahur itu dengan al-falah. Ya, al-falah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam bin Syaibah, Imam Nasai dan disahkan oleh Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Dan juga banyak sahabat yang lain yang meriwayatkan. Intinya perjamaah bahwa sholat tarawih itu dilakukannya di masjid. Sebagaimana diriwayatkan dalam banyak riwayat. Dan itu Nabi yang melakukan, apalagi zaman Umar gitu. Jadi bukan di rumah. Bahkan secara khusus Nabi menjelaskan keutamaan sholat bersama imam di masjid. Yaitu Nabi mengatakan man qama ma'al imami hatta yansarif. Siapa yang salat malam bersama imam, yakni tarawih bersama imam sampai selesai, yakni sampai imamnya selesai salam, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat salat semalam suntuk. Dalam riwayat lengkapnya mu'allif enggak bawakan di sini. Riwayat lengkapnya itu adalah Nabi setelah salat bersama para sahabat salat tarawih itu waktunya di awal malam. Yani pada Isya mungkin jam 9, jam 10 sudah selesai. Masih ada waktu kan. Lalu sahabat pada datang. Di antaranya Abu Dzar. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa kita tidak sholat lagi? Tadi waktu masih ada nih. Itu. Ayo kita sholat lagi ya Rasul. Ini sahabat itu semangatnya luar biasa. Maka orang yang paling bersemangat kepada ibadah itu siapa jemaah? Para salafus saleh, para sahabat. Sehingga kalau ada perkara yang para sahabat tinggalkan, tidak lakukan, maka yakin itu memang tidak disyariatkan. Karena tidak mungkin sahabat ketika suatu adalah ini ibadah disyariatkan, lalu mereka meninggalkannya. Tidak mungkin. Pasti mereka paling bersemangat untuk melakukan kebaikan. Maka Imam Ibnu Katsir membuat sebuah kaidah, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau ini perkara kebaikan tentu mereka lebih dulu. Mereka lebih dulu melakukannya daripada kita. Kenapa kita berbaik sangka demikian? Karena demikian karakter mereka yang Allah abadikan di Quran. Yang disebutkan sifat mereka dalam hadis. Semangat mereka beribadah. Maka ketika mereka tidak melakukannya, maka jelas itu bukan syariat. Seperti maulid Nabi misalnya. Kenapa sahabat tidak melakukannya?
Kalau memang maulid Nabi merupakan perkara ibadah, mereka yang lebih dulu pasti melakukannya jemaah. Sudah, nggak bisa ditawar lagi. Nggak bisa ditawar lagi. Makanya kata Imam Luqayyim, Al-Imam Malik afwan, rahimahullah mengatakan, ketika beliau Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah. Siapa orang yang membuat kebid'ahan dalam Islam dengan suatu kebid'ahan yang dia anggap baik bid'ah itu, maka faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah secara tidak langsung berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Kenapa Imam Malik ngomong demikian? Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala telah berfirman bahwa agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jelas. Lalu ini perhatikan kata Imam Malik, famalam yakun yauma idzin dinan lam yakunil yauma dinan. Maka kalau di zaman sahabat itu bukan bagian dari agama, bukan bagian dari ibadah, maka zaman sekarang pun bukan bagian dari ibadah. Maulid Nabi contohnya. Kalau nggak ada di zaman sahabat ibadah maulid, nggak ada zaman sekarang pun berarti bukan bagian agama. Jadi agama Islam ini agama yang mudah jemaah, mudah dipahaminya, ya. Agama dalil. Antum lihat kalau sebagian orang kalau menyampaikan ilmu agama atau dalam tanda kutip ceramah, itu sebagian contoh, sebagian khususnya orang-orang yang menyimpang jemaah ya. Itu mereka jauh dari membawakan dalil-dalil, membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan kalam para salaf, jauh. Kadang-kadang dongeng, kadang-kadang cerita, kadang-kadang katanya, kata Habib Fulan, kata Kiai Fulan. Ucapan ulama Kiai Habib itu jemaah bukan dalil tapi butuh didalili. Gitu. Sekarang kan Masya Allah, Habib Fulan ngomong begini begitu, perkara gaib lagi. Sampai antum tentu tahu masalah penjaga gawang neraka. Itu kan perkara gaib, penjaga gawang neraka itu. Dan itu gak ada dalil sama sekali. Mana Qur'annya, mana ayatnya, mana. Ya. Jadi luar biasa, ini pelajaran penting. Jadi ngajak kepada Nabi Abu Dzar atau sahabatnya Rasul, ayolah ya Rasul, sholat lagi ya Rasul. Waktu masih panjang ini, kita sholat sampai semalam suntuk ya Rasul. Gitu. Nah, lalu kata Nabi, perhatikan hadis ini dan antum ingat-ingat terus. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi, cukup. Tadi kalian sholat bersamaku, cukup sudah. Karena siapa yang sholat bersama imam syaratnya sampai selesai, itu sama pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Makanya ana sampaikan tuh di awal-awal Ramadan. Jadi para ikhwan, jaga hemat energi. Hemat energi. Antum yang sudah tarawih bersama imam di rumah, gak usah sholat malam lagi, cukup. Gak usah. Karena antum sudah dapat semalam suntuk sama imam, sudah. Terus di rumah ngapain? Baca Quran. Perbanyak baca Quran. Ada orang yang mau sholat gimana? Silahkan sih, boleh, gak masalah. Karena sholat malam itu gak ada batasan 11 atau berapapun. Yang gak boleh 2 kali itu witir jemaah. La witrani fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Adapun kalau sholat malam 2, enggak ada batasannya. Jadi antum mau sholat lagi di rumah setelah tarawih, silahkan 2 rakaat sholat lagi sebagai tambahan. Tapi enggak perlu. Karena antum sudah sholat tarawih bersama imam. Yang pahalanya apa? Kutibalahu qiyamul lailah. Dan ingat asbabul wurudnya tadi kan jemaah. Jadi sahabat Abu Dzar ngajak sholat semalam suntuk. Nabi tidak perlu. Kan sudah tadi sama imam. Itu padahal kalau sholat semalam suntuk, wes tidak perlu. Maka hemat energi. Terus kapan kalau sholat semalam suntuk? Nanti di 10. Jadi antum harusnya ibadah Ramadan ini kayak mesin Jerman ya kawan. Ana juga enggak ahli mesin sih. Cuman konon mesin Jerman itu semakin lama itu semakin apa cuma katanya?
semakin kuat gitu. Demikian kita. Jangan kayak mesin negara lain apa, anak gak usah nyebut merek. Kalau mesin Jerman tuh semakin lama semakin panas semakin kuat itu mobil. Demikian kita Ramadan. Awal santai, 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 santai. Nanti masuk 10, langsung banter itu, full, gaspol. Jangan dibalik. Awal Masya Allah tuh masjid sampai full keluar. Ya sholat subuhnya, ya tarawihnya, Masya Allah. Kedua masih, Masya Allah. 3 masih. 4 baru keluar. 1 sop hilang. Entah kemana itu. Nanti berikutnya kurang. 15 Ramadan tinggal 2 sof. Di akhir-akhir karena pulang kampung. Di akhir-akhir Ramadan karena pada pulang kampung. Akhirnya tinggal 1 sof itu masjid. Karena sibuk, ada yang 2 jualan, ada yang. Justru harusnya kita nih jemaah, kalau antum seorang pekerja, karyawan di instansi sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, harusnya 10 akhir Ramadan itu minta cuti. Cuti sudah, potong gaji nggak apa-apa. Ya tapi kalau eman-eman ya coba potong gaji namanya. Untuk apa? Untuk kita tidak kemana-mana. Kita bersemedi. Jadi dalam Islam satu-satunya ibadah semedi nggak ada lagi adalah i'tikaf. Jadi tidak boleh selain i'tikaf. Ada orang Islam datang ke hutan, datang ke gua Mbah Kromo, lalu merenung, hatta mengikuti Nabi Muhammad ketika tahannus di Gua Hira. Sekarang tidak boleh lagi. Ada orang Islam apalagi datang, jangankan ke gua Mbah Kromo, hatta orang Islam sekarang datang ke Gua Hira, lalu dia merenung di situ, bertafakur di situ, dalam rangka taqarrub kepada Allah, nggak boleh. Di mana kita melakukan itu? Di masjid, dan ditekankan di 10 akhir Ramadan dalam rangka kita meraih Lailatul Qadar. Jadi kita menyepi, berkhalwah dengan Allah. Ya. Bukan kayak antum. I'tikafnya sibuk dengan gadget, dengan COD tetap berlaku. Itu lagi i'tikaf saja mah. Jadi kalau bisa tuh i'tikaf tuh, kalau bisa sih. Tapi kata aneh angel aja mah. Kalau bisa i'tikaf tanpa laptop, tanpa HP, tanpa tablet, tanpa apapun. Enggak bisa Ustaz, enggak bisa urip tanpa HP, wes enggak bisa. Enggak bisa hidup. Kalau dulu aku enggak bisa hidup tanpamu, ngomong gombal kepada boconya begitu dulu. Sekarang enggak bisa hidup tanpamu kepada HP rupanya. Ya karena memang mengganggu ya kawan. Banyak kaum muslimin susah mengkhatamkan Quran karena sibuk dengan HP-nya. Sibuk dengan. Makanya ada beberapa keistimewaan kita kalau baca Quran ikhwan tinggalkan dari HP. Bolehnya boleh, tapi afdal tinggalkan baca Quran dari mushaf. Mushaf. Pertama, mushaf itu jelas dia adalah Al-Quran yang dihukumi hukum sebagai Quran. Kalau HP kan tidak. Kalau Quran adalah di situ hanya terdapat kalam Allah. Kalau HP ada kalam Allah tapi ada kalam-kalam lain. Ya kan? Makanya kalau Quran terjemahan ikhwan itu enggak dianggap mushaf itu. Bahkan tafsir Al-Quran, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Ibn Jarir Tabari, pokoknya kitab tafsir itu enggak dianggap mushaf sehingga boleh disentuh dengan tanpa wudu pun. Sebagaimana nyentuh HP. Jadi banyak keutamaan baca Quran itu melalui apa jemaah? Melalui mushaf, bawa mushaf. Akan timbul kehusuannya. Bahkan orang yang punya mushaf namun tidak dibaca maka diterma walaupun dia baca dari HP. Ada orang punya mushaf nih, mushaf sampai 2, 3, 4. Enggak baca dia. Kenapa? Kan ada di HP. Taib. Ini orang berarti telah menghajar Al-Quran. Hati-hati dia kawan. Makanya antum enggak usah punya mushaf banyak-banyak. Antum mushaf cukup 1, sisanya antum kasih ke para talib penuntut ilmu atau orang-orang yang membutuhkan. Tidak usah, 1 saja. Bahkan mushaf sampai betul-betul rusak, baru beli lagi baru dengan cetakan yang sama. Jadi biasakan kita itu kalau membaca Quran, menghafal Quran, biasakan 1 mushaf, 1 cetakan, supaya sampai antum tahu pojok kanan, pojok kiri ayat sekian, supaya tahu sampai tahu seperti itu. 1 mushaf. Terus kalau baca Quran lewat aplikasi apa ya ikhwan?
Godaannya berat. Terkadang kita lagi baca, suntuk dikit langsung seret buka WhatsApp. Sudah itu enggak balik meneh, ikhwan. Bablas langsung, chat langsung. Tapi di mushaf enggak ada. Maka usahakan lewat mushaf saja. Bawa mushaf kemana? Ini Ramadan ini. Bawa mushaf kemana-mana. Ke tempat kerja. Ke tempat-tempat kegiatan. Buka, sholat di masjid, baca mushaf. Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Aib ya kawan kalau Ramadan sampai tidak khatam. Karena setiap muslim dianjurkan mengkhatam Quran itu tiap bulan di luar Ramadan. Nabi mengatakan iqra'ul Qur'ana fi syahr. Baca oleh kalian Al-Quran di luar Ramadan ini tiap bulan. Yani kalau Quran 30 juz harus khatam tiap bulan, berarti satu hari berapa juz? One day one juz. Itu di luar Ramadan. Maka aib sekali, hina seorang muslim yang di Ramadan tidak khatam. Yang harusnya di luar Ramadan khatamnya itu. Ini Ramadan bulan syahrul Quran kok nggak khatam juga. Berarti yakin dia lalai. Imam Syafi'i konon in sahar riwayat. In sahati riwayat. Kalau riwayatnya sahih. Katanya kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatamkan 60 kali khatam. Malam sekali khatam, siang sekali khatam. Ini sekali khatam. Sehari khatam, bahkan sampai 2 kali satu harinya. Ya. Taib. Jadi mari ya kawan yang belum, bahkan mungkin belum menyentuh sama sekali, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Taib. Walidzalika qala Imam Ahmad, oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, yu'jibuni an yusalli ma'al imam wa yutira ma'ah. Kata Imam Ahmad, aku sangat menyukai seorang muslim itu kalau sholat tarawih bersama imam dan sampai witir selesai bersama imam. Karena ada yang sholat bersama imam pas witirnya pulang. Nah, ini keliru. Jadi ya ikhwan, antum yang penting itu sholat di masjid tersebut sampai selesai. Walaupun imamnya mereka gantian misalnya kan. Ada imam 2 kan gantian, tidak masalah. Jadi antum dianggap selesai sholat bersama imam. Walaupun imamnya gantian. Jangan seperti ini. Sholat tarawih di satu masjid. Lalu pas witir dia pindah di masjid lain. Witirnya. Sehingga dia sholat malamnya di 2 masjid. Jangan seperti itu. Tapi sholatlah di satu masjid walaupun 2 imam itu dianggap telah sholat bersama imam. Dan Imam Ahmad juga su'ila ditanya. Yuakhirul qiyamah ya'ni tarawih ila akhiril lail. Apakah tarawih kita sholat malam di bulan Ramadan ini kita akhirkan saja nanti di malam di rumah? Faqala la, kata Imam Ahmad, enggak boleh, enggak bagus. Masya Allah jemaah. Bahwa sunnatul muslimin ahabbu ilayya. Bahwa sunnahnya kaum muslimin yakni sholat tarawih bersama imam setelah sholat isya, ya kan jemaah, di awal malam itu lebih saya sukai. Yakni yusalli fil masjid mal imam afdal min kauni yusalli bimufradihi. Yani kata Imam Ahmad, salat di masjid bersama imam tarawih setelah isya lebih afdal daripada salat sendirian di rumah walaupun dilakukan di sepertiga akhir malam. Sampai itulah jemaah. Jadi apa di antara kesalahan? Ini kesalahan yang keberapa? 3. Apa kesalahan yang ketiga jemaah? Tidak berjamaah di masjid walaupun di rumah dilakukan. Taib. Keempat, ana curiga ini kayaknya enggak selesai ini. Berapa kesalahannya berapa? 24. Ini baru 3 mau 4. Sementara waktunya mau ya habis saja. Belum. Alhamdulillah. Gini aja, saya sarankan Abu Azka nanti kita tidak harus selesaikan. Ya, mungkin nanti bisa diselesaikan oleh ustadz yang lain. Baca lanjut
Supaya ada faedah ikhwan. Kalau Anda cuma sebutkan kesalahan 24, 1, 2, 3, 4, 5, ya gampang. Tapi penjelasan ini juga penting gitu loh. Jelas nggak? Jadi tidak apa-apa kita tidak ngejar target harus selesai 24 kesalahan kita bacakan semua. Atau mungkin coba saya beberapa yang perlu dikurangi kita kurangi atau kita ringkas ya. Yang keempat sekarang. I'tiqadul ba'di anna salat tarawih ghairu salati tahajjud. Kesalahan keempat, keyakinan al-ba'di sebagian orang bahwa salat tarawih itu bukan salat tahajud katanya. Jadi salat yang berbeda. Maka wahada i'tiqadun khati. Ini keyakinan yang salah. Inna salat tarawih wa tahajud kullaha, karena bahwa salat tarawih dan tahajud atau salat malam atau salat yang lain-lain lah terserah namanya apa, semuanya adalah yutlaqu alaiha qiyamul lail. Itu semuanya dinamakan qiyamul lail. Salat tarawih ya qiyamul lail, salat tahajud ya qiyamul lail. Jadi tidak ada perbedaan gitu loh jemaah. Cuman kalau kita mau bedakan apa jemaah? Kalau sholat tarawih adalah qiyamul lail yang khusus dilakukan di awal malam di bulan Ramadan secara berjamaah. Adapun kalau sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan ketika bangun tidur. Makanya disebut tahajud. Ya jemaah. Apa itu tahajud? Tahajud itu artinya tahajud itu artinya kata yang memiliki arti sesuatu dan lawannya, yaitu bisa bermakna tidur, bisa bermakna bangun tidur. Itu tahajud. Yang dimaksud sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan ketika seseorang bangun dari tidurnya. Berarti tahajud adalah qiyamul lail, tarawih pun qiyamul lail. Cuman tarawih adalah qiyamul lail yang khusus, tahajud pun qiyamul lail yang khusus. Yani khusus dari sisi apa ikhwan? Pelaksanaannya, waktunya, itu maksudnya. Jelas nggak di sini? Jadi itu juga sholat malam ya tahajud sholat malam ya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Istilah tahajud Allah sebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu at-tahajud itu diambil dari kata al-hujud. Al-hujud artinya kata yang memiliki dua makna yang berlawanan. Bisa tidur, bisa bangun tidur. Misalnya kalau ada orang mengatakan hajada bisa maknanya ini nama tidur. Tapi juga hajada bisa bermakna sahara, artinya bangun tidur atau ndak tidur. Maka orang yang sholat malam kan ndak tidur, berarti bangun dari tidur tahajud. Orang yang tidur disebut juga tahajud. Ya jemaah. Jadi dua kata yang atau dua makna yang kata yang memiliki dua makna yang berlawanan antara apa dan apa? Tidur dan bangun tidur. Salat tahajud berarti salat ketika bangun dari tidur. Karena dia sedang tidur lalu bangun lalu salat, disebut tahajud. Jadi kesimpulannya apa ikhwan? Salat lail adalah umum, salat dilakukan di malam hari. Yang waktunya setelah salat Isya sampai subuh. Adapun tahajud yang khusus waktunya dilakukan ketika bangun dari tidur. Adapun tarawih yang khusus dilakukan di bulan Ramadan, ya jemaah, dilakukan secara berjamaah di awal waktu. Makanya nanti di 10 akhir Ramadan itu kita sholat jam 2 biasanya lagi ada sebagiannya. Itu disebut tahajud. Kenapa? Enggak disebut tarawih lagi.
Karena dilakukan saat kita pada bangun tidur lalu ke masjid. Tahajud. Tapi itu juga gitu loh jemaah. Berarti antum yang tarawih biasanya ndak witir ya. Karena nanti kita akan sholat lagi di jam 2 tutup dengan witir. Nah itu maknanya antum itu sholat apa itu namanya berarti secara umum? Qiyamul lail. Qiyamul lail berapa rakaat antum? Biasanya kalau habis sisanya berapa? Kalau nanti 10 akhir Ramadan biasanya pada isya 10. Berapa? 8 boleh. Nanti malamnya berapa? Jam 2-nya 8 tambah witir, betul? Berarti sholatnya banyak dong. Iya, makanya boleh nambah sholat itu. Hatta tidak harus 10 akhir, enggak. Boleh. Cuman ada dalil khusus ketika Nabi bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, ini 10 akhir Ramadan, maka Allah gugurkan dosanya yang telah lalu apabila dengan iman dan berharap pahala dari Allah. Taib cuma jelas ya perbedaan antara sholat malam, tarawih dan tahajud. Maka keliru di antara sebagian orang yang mengira tarawih itu bukan sholat tahajud. Dan ingat ikhwan, sholat yang paling afdol ya sudah itu. Nabi mengatakan afdhalus sholati ba'dal fariidhah sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib, sholat malam. Mau taraweh, mau tahajud, sudah itu afdal. Sholat yang luar biasa. Tidak perlu kita sholat macam-macam ya jemaah. Sampai sholat alfiyah lo kemarin. Nisfu Sya'ban, 100 rakaat, tiap rakaat baca qul hu 10 kali. Sampai bengkak, tapi bid'ah. Kata siapa bid'ah? Kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi pembesar ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat rogoib 12 rakaat di bulan Rajab, awal Rajab itu. Malam Jumat pertama di bulan Rajab sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya, itu namanya rogoib. Dan sholat alfiyah 1000 kulhu di malam nisfu Syaban 100 rakaat. Kata Imam Nawawi, wahatani sholatani bid'atani munkarani qabihatan. Dua solat ini adalah dua solat yang bid'ah, yang munkar, yang jelek, yang buruk, maksiat kepada Allah. Solat, Allahu Akbar, baca Fatihah, ruku, sujud, solat, kok maksiat? Iya karena tidak disyariatkan, karena bid'ah. Imam Nawawi mengatakan. Jadi kita nggak usah cari-cari. Seorang Muslim menjaga solat malam. Salat malam, menjaga terus istiqomah, mulia di hadapan Allah. Syaraful muslim, salatul lail itu. Tanda kemuliaan seorang muslim salat malam sudah. Antum kalau sudah diberi taufik Allah untuk membiasakan salat malam, walaupun cuma 2 rakaat, tapi tiap malam diberi taufik, maka antum sedang dimuliakan oleh Allah. Mulia ya ikhwan. Apalagi penuntut ilmu, ya wallahi aib. Aib penuntut ilmu tidak sholat witir. Bahkan Imam Ahmad menghukumi orang yang tidak sholat witir itu dihukumi di dunia tidak diterima persaksiannya. Jadi kalau ada yang bersaksi tanya, antum suka sholat witir tidak? Tidak. Nah, mikir, nggak boleh jadi saksi. Subhanallah, Imam Ahmad. Jadi para salaf dahulu sangat menekankan. Karena Nabi bersabda, ya ahlal Quran, utiru. Wahai ahlul Quran, ini penuntut ilmu, orang yang bergelut dengan Quran, para ustadz, para penuntut ilmu. Itu maknanya. Wahai ahlul Quran, berwitirlah. Innallaha yuhibbul witra, karena Allah mencintai witir. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, sabda Nabi, ya ahlul Quran, yang dipanggil oleh Nabi wahai ahlul Quran, menunjukkan bahwa penuntut ilmu wajib untuk memperhatikan ini. Bukan wajib salat witir, bukan. Wajib untuk memperhatikan ini. Penuntut ilmu. Aib. Ya. Apalagi sekarang Ramadan. Nah, ini nasihat ya ikhwan. Nasihat untuk anak pribadi. Ustadz. Penuntut ilmu lah minimal. Walaupun anak nggak pantas jadi ustadz, penuntut ilmu.
Antum juga sama penuntut ilmu. Oke lah kita nggak pantas penuntut ilmu, ya wes tuailib penuntut ilmu kecil wes. Itu nggak pantas kalau tidak sholat witir, tidak sholat malam. Jelas ya? Maka nanti kesalahan terakhir di sini nih, kesalahan terakhir nomor 24 apa? Meninggalkan sholat malam setelah Ramadan. Itu kesalahan sholat tarawih. Ini ada orang yang Ramadan di apa jemaah? Di akhir Ramadan ya sholat malam. Itu sedih dia. Sedih dia peluk tiangnya. Tiang masjid dipeluk. Kenapa? Ini katanya sholat terakhir karena sudah habis Ramadan sudah tidak akan sholat tarawih lagi. Enggak akan ada sholat malam lagi. Ini musibah jemaah. Justru Ramadan itu madrasah, Ramadan itu pembelajaran, penggemblengan. Kita mampu sholat tiap malam 11 rakaat, bahkan sebagian saudara kita 23 rakaat mampu. Walaupun cuma 7 menit. Ya, cuma. Tapi minimal mampu gitu loh. Kenapa di luar Ramadan tidak mampu? Ya, jadi mari biasakan istiqomahkan. Taib, yang kelima. I'tiqadul ba'di, kesalahan sholat tarawih yang kelima. I'tiqadul ba'di, sebagian orang meyakini annahu la yazuz lin nisa salatu tarawih fil masjid. Meyakini katanya wanita tidak boleh sholat tarawih di masjid. Jangankan sholat tarawih, sholat wajib saja di rumah. Maka wanita sholat tarawih jangan di masjid, tapi di rumah. Hada i'tiqadun batil. Ini adalah keyakinan yang batil. Idlil mar'ah an tatiyal masjid. Karena wanita tetap dianjurkan untuk ke masjid. Lissolati fi Ramadan fi ghairihi. Untuk sholat baik di bulan Ramadan ataupun di selain Ramadan. Perhatikan ini jemaah. Dia melarang ini. Katanya la yazuz, nggak boleh. Ini kesalahan. Ya. Ini kesalahan. Adapun kalau masalah mana yang afdal, baru ini khilafiyah ini. Ini ndak yang kita bahas adalah keyakinan sebagian orang. Wanita katanya nggak boleh Ramadan ini ke masjid, tarawih nggak boleh. Ini yang dimaksud. Adapun masalah mana yang afdal, wanita tarawih di masjid atau sholat malamnya di rumah saya di qiyam Ramadannya, baru ini masalah khilafiyah. Adapun yang kita bahas ini apa cuma melarang. Ya. Wadhalika lil hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dasarnya adalah wanita itu boleh ke masjid, ya, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? La tamna'u, jangan kalian larang ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita untuk ke masjid. Tuh. Kenapa dia melarang? Padahal Nabi melarang untuk jangan melarang. Nabi melarang untuk melarang, ya toh? Nabi melarang untuk melarang wanita ke masjid. Ke masjid loh ya. Artinya kalau istri antum minta izin ke masjid jangan dilarang. Tapi kalau minta izin ke mall itu bebas hak antum. Paham? Istri ke walimah itu hak antum. Mau larang mau tidak urusan antum. Tapi istri minta izin ke masjid nggak boleh antum larang, nggak boleh. Kecuali ada udzur syar'i. Antum memang darurat butuh istri. Tapi kalau tidak ada hajat ya ikhwan, haram, nggak boleh. Nggak boleh antum larang. Tapi kalau minta izin ke mall, walaupun antum nggak ada hajat apapun, antum larang nggak masalah, antum hak kok. Bebas. Antum nggak ada halangan apapun, tapi antum larang, nggak boleh mah, nggak boleh ke masjid, ke mana? Ke mall, nggak boleh. Itu nggak masalah, antum nggak dosa. Jelas ini? Wal mar'atu tahtaj, karena wanita juga butuh an tatazawwada bi ta'ah. Di bulan Ramadan ini wanita butuh untuk membekali diri dengan ketaatan, khususan fi Ramadan, khususnya di bulan Ramadan.
Haitsul jam'ul katsir al-mu'in ala filil khair. Karena di sana ada banyak jamaah yang dapat membantunya untuk berbuat kebaikan. Ini kalau istri kita ke masjid, mungkin di masjid nanti ada teman-temannya untuk saling ta'awun dalam kebaikan. Wa tulul qiyam khalfa imam mutqin, dan juga nanti namanya di masjid mungkin imamnya khusyuk, enak bacaannya, sehingga istri wanita menjadi lebih semangat. Yakhsha'a qalbuha liwahidi dayyan, kepada Allah lebih khusyuk dia ke masjid. Tentu ini lebih utama bagi wanita untuk tetap ke masjid. Namun dengan syarat nanti tetap berlaku ya. Tidak boleh bertabaruj. Karena banyak sekarang ini wanita yang aneh bin ajaib. Ke masjid itu harusnya dari rumah itu sudah pakai ruku. Sudah rapih, tutup hijab, rapih, tertutup hijab semua. Ini enggak jemaah. Ruku ditenteng pakai tantong atau pakai tas kresek, dianya pakai celana you can select mong. Atau pakai street yang kelihatan dada aurat semuanya. Ini keliru para wanita. Kalau demikian gak usah ke masjid. Ya nih berhijab dari rumah. Terus yang kedua gak boleh pakai minyak wangi. Ke masjid loh gak boleh, apalagi ke mall pakai minyak wangi. Disebutkan itu wanita pezina. Yani seperti pezina wanita seperti itu. Ayyuma imra'atin ista'tarat wa kharajat famarat biqaumin yajidu rihaha fa hiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai minyak wangi lalu keluar rumah lalu melewati orang-orang supaya dicium aromanya, maka wanita ini seperti pezina kata Nabi. Haram. Jadi istri itu pakai minyak wanginya hanya di depan mahramnya, di rumahnya, di depan suaminya. Ibu-ibu sekarang itu kalau mau naik Grab, wah harumnya luar biasa. Naik Grab itu. Jadi yang seneng tukang Grab, abang ojol, seneng. Bojone di rumah, kalau di rumah ibu-ibu, bau dapur wara karu-karuan. Bau sambal, bau dapur. Jadi dandannya ibu-ibu itu kalau keluar gitu ya kawan. Musibah, nggak boleh. Wanita itu fitnah. Laki-laki sebaliknya, keluar rumah tuh harus wangi pol. Kenapa laki-laki enggak buat fitnah? Justru laki-laki itu harus tercium aromanya kalau dandan. Wanita kalau dandan, ya harus nampak asarnya, kelihatan. Tidak boleh menyengat. Jadi kalau laki-laki pakai minyak wangi. Kalau wanita fitnah ya kawan. Ana pernah masuk lift salah satu hotel, masuk pula perempuan, kayak perempuan karir, wanita karir lah gitu. Antum tahu biasanya mereka pakai kayak pramugari kan pakai minyak wangi yang masya Allah yang itu. Ana satu lift sama perempuan itu, pas mau keluar seripnya keburu ketutup, bisa apa-apa guys. Walaupun rada dredek itu jemaah. Subhanallah jemaah, aroma parfumnya masya Allah. Perempuan itu keluar duluan di lantai berapa gitu, keluar, ana masih di dalam. Itu parfum dah hilang-hilang, ana langsung enak aromanya, cuman ana jadi pusing kepikiran wanita tadi. Pusing ana, sama istri jauh, coba, pusing kita. Coba kalau baunya nggak ada sudah selesai, nggak kepikiran, ini jadi pikiran. Fitnah, apalagi pak auratnya kan kebuka juga, walaupun ana nunduk juga kelihatan coba. Lagi pas begitu ya gimana? Kan kalau kelihatan pertama nggak apa-apa. Iya, kalau pertama tuh halal gitu lah. Yang kedua baru haram. Jadi kelihatan langsung gini. Tapi kalau ini lagi, itu yang haram. Ya. Taib. Wa mimma yadullu ala jawazi hudurin nisa di salat tarawih, yang menjadi dalil bolehnya wanita datang ke masjid salat tarawih, anna Umar ibn al-Khattab ja'ala 'ala rijal fi salati tarawih, bahwasanya Umar bin Al-Khattab menunjuk Ubay, ja'ala 'ala rijal fi salati tarawih Ubay ibn Ka'ab wa 'ala nisa Sulaiman ibn Abi Hasmah. Ini dia. Jadi di zaman Umar
Karena di zaman Nabi itu kan jemaah nggak ada mic keras seperti sekarang. Jadi jamaahnya dibagi dua. Umar menunjuk untuk rijal laki-laki dalam salat tarawih imamnya Ubay bin Ka'ab. Lalu untuk jamaah perempuan Umar nunjuk Sulaiman bin Abi Hasmah mengimami kaum wanita. Wa kadzalika fa'ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dipisah, ada imam laki-laki untuk jamaah laki-laki dan imam laki-laki untuk jamaah perempuannya. Jadi ada dua imam. Ini dalil menunjukkan tentang wanita dianjurkan tetap untuk sholat tarawih di masjid. Yang keenam para ikhwan, i'tiqadul ba'di, keyakinan sebagian orang bidarurati tahdidi juz'in minal qur'ani kulla lailatin, keharusan darurah itu tahdid, menentukan, membatasi juz'in, bagian-bagian dari Quran setiap malamnya. Contoh, tarawih itu di satu malam ini harus 1 juz, malam kedua harus 2 juz, malam ketiga harus 1 juz. Jadi begitu sampai akhirnya 1 bulan khatam 30 juz. Nah, keyakinan ini adalah harus, nggak boleh, nggak benar. Ya. Kenapa? Wahada laisa alaihi ayyu dalilin minas sunnah. Karena hal ini enggak ada sama sekali penetapannya dari sunnah, dalil enggak ada jemaah. Maka wala amru fihi sa'ah walillahil hamdu. Maka perkara ini lapang, mudah. Ini silahkan, mau ditentukan silahkan, tidak pun apa-apa, tapi jangan meyakini harus. Ini loh ikhwan, ini yang masalah ini. Contoh, di sini mu'alif enggak bawakan sih. Contoh, kultum tarawih itu seolah-olah mengharuskan, ini kekeliruan, keyakinan ini batil. Tapi kalau memang mau melakukan, tafadhol, tapi jangan diyakini ini sebuah keharusan sampai kayak khutbah Jumat gitu deh kawan. Pembacaan kenceleng, pembacaan imam tarawih, pengumuman siapa khatib, kultum maksudnya. Ini sudah persis Jumatan. Nanti yang dia khawatirkan dipahami. Makanya mungkin sesekali tinggalkan. Sesekali lakukan, sesekali tinggalkan. Gitu ya kawan. Jangan full tiap malam harus sampai-sampai nih ketika ustadznya udzur yang penceramah. Sampai-sampai karena udzur ustadznya. Sehingga harus gitu kan. Iya nih khutbah Jumat. Iya nih Jumat. Saking harusnya akhirnya siapapun naik wis. Naik mimbar wis masih ngelantur ngalor ngidul ora apa-apa sing penting kultum harus ada. Ini batil ini. Dan kadang-kadang kita menjadi tidak nyaman tarawih di sebuah masjid, ya. Apalagi masjidnya sudah tarawihnya cepat, ya kan, jemaah sudah ramai, berisik. Sudah itu kultumnya setengah jam ngalor ngidul lagi, dongeng ceritanya. Ini musibah ya kawan. Makanya antum memang tarawih ini harus betul-betul pilih masjid. Masjid-masjid yang sunnah lah. Minimal masjid Muhammadiyah antum pakai. Kalau enggak ada. Kalau masjid selain itu musibah ya kan. Wallahi musibah. Ruame musibah. Enggak usah nyebut merek. Antum tentu tahu masjid siapa yang suka rame begitu. Cepat lagi. Enggak ada khusyuan sholat di masjid itu. Wallahi al-azim, ana enggak pernah khusyuk sholat di masjid mereka. Bahkan pernah di Malang ana sholat di masjid. Ya kawan, di Malang. Di salah satu sekitar, ya wis rahasia lah, masuk ke ya sholat duhur ya kawan. Qomat, sholat duhur, seret, qomat. Terus ibu-ibu sebelah situnya ada. Ana kebetulan sop pertama tapi agak miring. Itu ana diam saja. Ternyata orang kok pada ruku. Ternyata nih imam sudah takbiratul ihram dari awal. Cuman suaranya Allah Akbar. Giliran salam
langsung astagfirullahaladzim. Jadi giliran zikir salat buanter, giliran takbir, ruku, sujud nggak kerungu. Tapi saya salut mereka tuh sabar gitu dengan imam macam begini. Jamaahnya tuh mulai kawan nggak kerungu. Jadi anak itu sholat lihat ke pinggir sujud ya anak melok sujud. Imam nggak kerungu. Sampai anak pas Allahu Akbar anak gitu kan agak keras memberi. Tetap ternyata itu memang sudah modelnya begitu. Ini memang salah satu oknum. Tapi mereka demikian secara umum sholatnya itu memang tidak khusyuk. Tidak ada khusyuan. Ya. Tapi jadi untuk tarawih antum pilih masjid yang memang menambah kekhusyuan. Cari yang lama ikhwan, cari yang lama berdirinya itu yang bacanya rodok panjang. Cari sing rodok sesekali antum tuh harus kemeng. Betis antum tuh harus dibawa kemeng sesekali. Karena surga Allah hanya ditembus dengan kesulitan-kesulitan. Jangan cari malah ini kesuwen Ustaz. Golek sing malah golek sing cepat. Harus antum bersyukur Masya Allah ini imamnya panjang ini. Mantap sudah. Biasanya sudah begini-begini ya. Ya, enggak apa-apa sudah lumayan. Walaupun yang penting antum bertahan. Ya kan? Sudah begini-begini. Saking sudah pegel kaki ini. Cari imam yang seperti itu. Nah. Qala Abu Uthman An-Nahdi da'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bisalatin minal qurra. Abu Uthman An-Nahdi mengatakan bahwasanya Umar pernah memanggil 3 pembaca Quran, 3 qari. Lalu fastaqra'ahum. Lalu Umar menguji maksudnya untuk dijadikan imam gitu. Fa'amara asra'ahum qira'atan an yaqra' 30 ayat. Maka Umar memerintahkan orang yang imam yang paling cepat membacanya itu untuk membaca 30 ayat. 30 ayat. Ya. Wa amara awsatahum dan Umar perintahkan di antara imam yang bacaannya agak pertengahan maksudnya enggak terlalu cepat untuk membaca 25 ayat. Lalu abta'ahum yang paling lambat di antara imam tadi Umar suruh baca 20 ayat, 20 ayat. Artinya ikhwan, tarawih itu bebas berapa ayat yang dibaca. Tidak harus ditetapkan harus pokoknya satu malam ini dalam 11 rakaat ya atau dalam berapa rakaat? 8 rakaat harus berapa ayat, harus sekian juz. Tidak harus demikian. Tapi memang ada asar dari Umar seperti itu. Jelas ya? Nah, wa min ajli dzalika naqul, oleh karena itu kita mengatakan kata muallif, innahu lam yarid fit tahdidil qiraati fit tarawih sunnatun an Rasulillah. Maka tidak ada sunnah dari Nabi atau hadis dari Nabi penetapan surat yang dibaca, ayat yang dibaca ketika tarawih. Maka fayakhtalif bi ikhtilafil ahwal, maka tentu disesuaikan dengan keadaan jamaah. Kalau jamaah sepuh-sepuh ya tentu jangan terlalu panjang-panjang. Atau mungkin orang-orang banyak awam ya kawan. Banyak orang-orang awam. Kalaupun panjang jangan terlalu panjang-panjang. Karena orang-orang awam mungkin sudah terbiasa dengan tarawih-tarawih umum yang cepat super kilat di antum agak panjang, nanti kabur mereka nggak balik lagi tarawih. Maka ya pertengahan ini disesuaikan. Ala kulli hal tidak ada batasan. Ya. Berikutnya ya kawan, kesalahan yang sudah ya mau adzan ya? Hah? Sudah habis? Jam berapa adzannya? Kurang 5? Baik. Khata'un. Yang ketujuh, khata'un yaqau fihi ba'dul qussala. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang malas ketika tarawih. Apa itu para ikhwan? Ini jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru. Ini memang sah. Tapi ini adalah sebagian jamaah pemalas di sholat tarawih. Yani ketika imam takbir, dianya si duduk nongkrong ngobrol, minum sembarang wis. Nanti giliran imam ruku, baru dia takbiratul ihram dan ruku. Kenapa? Kan orang yang dapat rukunya imam dapat 1. Ini tarawihnya pemalas, jangan ditiru. Ya tuh jemaah.
Betul tidak? Yani idarakal imam dakhalu ma'ahu fi shalah. Ketika imam ruku baru dia mulai. Jadi kan lumayan tuh. Apalagi yang imamnya bacanya panjang. Oh, lumayan itu, bisa ngobrol banyak itu. Duduk ngalor ngidul. Ya. Ini diantara kekeliruan dalam salat tarawih. Dengan hujah dalil apa? Bahwasanya katanya mendapatkan rukunya imam dapat 1 rakaat. Iya, tapi dia tidak mendapatkan pahala bacaan imam tadi. Tidak dapatkan pahala berdiri. Jadi ikhwan, ketika imam mungkin sedang sujud ya jemaah, antum masbuk sujud, antum ikuti ya akhi. Ikuti sujudnya imam, imam sedang duduk ikuti. Karena antum itu baca itu berpahala itu, antum baca tahiyat. Walaupun antum nggak mendapatkan 1 rakaat, belum dapat kan, karena antum dapat imam sedang tahiyat. Tapi antum sholat lalu duduk tahiyat, dapat pahala tidak? Pahala baca dapat ya jemaah. Jadi jangan bakhil gitu loh. Ada orang bakhil ketika masuk ke masjid, imam sedang duduk tahiyat awal misalnya nih. Lalu dianya biasanya ngapain biasanya? Biasanya gini, opong ini. Dia nunggu imam nanti berdiri. Kenapa ini orang bakhil banget? Dan itu menyelisihi sunnah. Karena dalam sunnah ketika antum telat masuk masjid mendapati imam keadaan apapun, ikut bersama imam. Dan itu berjamaah, sholat berjamaah kan begitu, serasi. Coba kalau lihat orang kafir, kalau lihat kita begitu tuh, orang kafir bingung. Loh iki wong, kok gak sholat sih gitu. Hatta orang yang sudah sholat berjamaah ya kawan, sudah sholat di rumahnya, lalu datang ke masjid sedang sholat berjamaah, dia biasanya apa ya kawan, na'udzubillah, biasanya sebagian orang rokokan. Nunggu. Ketika ditanya, Pak Anda sholat? Saya sudah sholat di tempat lain atau di rumah atau di mana. Sholat lagi Pak. Sholat lagi sekarang itu sebagai sholat sunnah. Kan nimbulnya fitnah. Iya kalau perempuan mungkin sedang haid. Lo ente laki-laki haid apa? Mungkin perempuan tidak sholat karena sedang haid. Perempuan pun kalau tidak sholat berjamaah, seabdolnya sembunyi. Jangan di situ, jangan nongkrong orang sholat dia nggak sholat. Nggak boleh begitu. Ikut sholat laki-laki walaupun sudah sholat sebagai sholat tambahan. Ini keliru, jahil. Jadi sholat sunnah, sholat kedua, ketiga itu boleh Pak. Sebagai sholat tambahan bagi kita. Niatnya sholat apa? Ya sholat itu niatnya sholat duhur ya duhur, asar ya asar. Sholat itu niatnya cuman bagi kita yang sudah sholat sebagai sholat tambahan. Biasanya nih antum yang sudah jamaah qashar, lalu dapati orang sedang sholat, ikut lagi sholat ya akhi. Nah, cukup. Wallahu taala alam. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.